Bab 1757 banding 1757. Elderly, saya punya pertanyaan. Di platform tinggi, seorang lelaki tua sedang memberikan khotbah kepada sekelompok pendeta ketika seseorang di bawah panggung tiba-tiba berdiri untuk berkata. Pendeta di bawah panggung tidak kurang dari 100 orang. Saat ini, tatapan melihat serempak. Orang ini mengenakan jubah panjang pendeta, 4 bintang tergantung di dadanya. Siapa kalau bukan Ye Yuan? Melihat pemandangan ini, wajah semua pendeta mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Kulit kepala sesepuh Li di atas panggung kesemutan dan dia melambaikan tangannya dan berkata, jika ada pertanyaan, tunggu sampai setelah khotbah sebelum bertanya, tidak perlu mengatakannya lagi sekarang. Petik 2. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sudah menjadi siswa bermasalah yang paling merepotkan dari semua tetua. Praktis selama setiap khotbah, Ye Yuan akan menyela berkali-kali untuk meningkatkan keraguannya. Ketika jumlahnya banyak, bahkan mencapai lebih dari 10 atau 20 kali lipat. Jika itu hanya menyebabkan masalah, para tetua yang memberikan khotbah ini hanya akan menamparkan. Tapi masalahnya, setiap kali Ye Yuan mengungkapkan keraguannya, itu semua sangat masuk akal. Setiap kali akan membuat bingung para tetua sampai mereka dibiarkan lemas. Pada awalnya, masih ada beberapa tetua yang tidak yakin dan memulai pertengkaran sengit dengan Ye Yuan. Tapi pada akhirnya, mereka semua diperdebatkan sampai tidak bisa berkata-kata oleh Ye Yuan. Dengan beberapa insiden, ketika para tetua ini memberikan khotbah, mereka takut Ye Yuan akan hadir. Selama mereka melihat Ye Yuan, mereka akan seperti tikus yang melihat kucing, hati berdebar-debar. Ye Yuan benar-benar mengabaikan tetua Li dan bertanya tanpa peduli, pil Zi Shou Longqin memiliki temperamen netral. Saat memurnikannya, seseorang harus mengontrol suhunya, mendasarkan aturan 5 elemen di dalam obat-obatan roh sebagai fondasinya. Penatua Li, bukankah seharusnya begitu? Petik 2. Kecepatan bicara Ye Yuan sangat cepat, menunjukkan masalah dalam khotbah yang baru saja dibicarakan oleh Penatua Li. Ketika para pendeta lain mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Semua pendeta ini memiliki pengalaman mereka juga. Pada awalnya, mereka semua menyembunyikan mentalitas menonton pertunjukan, menyaksikan Ye Yuan berdebat dengan para tetua. Tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan memang sangat masuk akal. Setelah kembali dan bereksperimen, kualitas pil obat benar-benar meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kemudian, selama Ye Yuan membuka mulutnya, mereka akan memberikan perhatian penuh pada ceramah tersebut, dan sebagai gantinya mereka mendapat banyak manfaat. Elderly berkata dengan marah, Ye Yuan, apakah Anda yang lebih tua, atau apakah saya yang lebih tua? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja kamu yang lebih tua. Elderly mendengus dingin dan berkata, kamu masih tahu bahwa aku yang lebih tua. Saya berkhotbah dan Anda membuat masalah. Di mana rasa kesopanan? Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata, Elderly, tidak bisa mengatakannya seperti itu. Semakin banyak kebenaran diperdebatkan, semakin jelas kebenarannya. Karena ada masalah, saya secara alami harus menunjukkannya. Mungkinkah Anda ingin membiarkan semua orang memurnikan pil sesuai dengan metode yang salah? Petik 2. Penatua Li marah sampai wajahnya pucat dan dia berkata dengan marah, kalau begitu mengapa kamu tidak datang dan berkhotbah kepada mereka? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak memiliki kemampuan itu. Saya datang untuk belajar dan dengan santai mengajukan pertanyaannya sendiri. Haha, Tetua Li, lanjutkan. Petik 2. Penatua Li akhirnya tidak bisa menahan diri dan menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan berkata, tidak berkhotbah lagi. Selesai berbicara, dia pergi dengan terengah-engah. Mengenakan jubah pendeta, Ye Yuan memulai hari-harinya mempelajari pil Dewa Iblis di Aula Kuil Imam. Meskipun dia sangat mengkhawatirkan cahaya putih di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dia hanya bisa menunggu sekarang. Dan modal Ye Yuan untuk mendapatkan pijakan di Kuil Imam adalah alkimia Dao. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Pertama kali memasuki paviliun Tianlu, Ye Yuan belajar banyak pengetahuan tentang pil Dewa Iblis. Tapi kehalusan pil Dewa Iblis, Ye Yuan masih kekurangan banyak hal. Karenanya, dia menyerap pengetahuan dengan hiruk-pikuk setiap hari sekarang.
Ye Yuan secara alami tidak sengaja membuat masalah. Tetapi para tetua ini berkhotbah di Dao, area yang mereka lewatkan terlalu banyak. Ye Yuan mengajukan pertanyaannya sendiri juga masuk akal. Hanya saja beberapa pertanyaannya terlalu rumit. Bahkan tetua itu tidak bisa menjawabnya juga, jadi mudah untuk membuat marah pihak lain. Ye Yuan, kamu cukup mampu. Sekarang setelah Anda membuat marah tetua Li, apakah Anda bahagia? Petik 2. Pada saat ini, salah satu pendeta berdiri untuk menanyai Ye Yuan. Siapa kalau bukan Qi Feng? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, lalu kamu berkata, apakah aku benar atau tidak? Qi Feng tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat masuk akal, dia tidak bisa membantah sama sekali. Jika itu bisa dibantah, Penatua Li juga tidak bisa pergi dengan marah. Bahkan Tetua Li tidak bisa melakukannya, dia, Qi Feng, secara alami bahkan tidak bisa lebih. Sekalipun apa yang Anda katakan itu wajar, Anda juga harus memperhatikan cara dan artinya. Kamu bercinta seperti ini, semua orang tidak bisa belajar lagi. Qi Feng berkata sambil tersenyum dingin. Benar saja, dengan dia menghasut, semua emosi tidak bahagia orang lain keluar. Meskipun kata-kata Ye Yuan masuk akal, sekarang bahkan tetua itu marah, siapa yang masih akan datang dan berkhotbah kepada mereka di masa depan. Dengan cara ini, bukankah Ye Yuan akan menjadi dewa wabah? Ye Yuan, kamu jenius, kita semua biasa-biasa saja, oke. Kamu mampu, jangan datang dan dengarkan para tetua berkhotbah bersama kami. Sekarang setelah Penatua pergi, apakah kamu akan datang dan mengabar kepada kami? Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, semua mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Ye Yuan. Ye Yuan menyeringai dan berkata, jika itu hanya untuk standar Penatua Li, juga bukan tidak mungkin bagi saya untuk berkhotbah kepada kalian. Satu kalimat membuat semua orang terpana dengan mulut ternganga. Orang ini sedang membual, bukan? Pada saat Qi Feng mendengar, dia tersenyum dingin dan berkata, baiklah, cobalah berkhotbah. Semua datang dan dengarkan apakah orang jenius nomor satu kuil kita dapat berbicara tentang beberapa hal yang mendalam. Petik 2. Beberapa kebenaran yang dangkal, semua orang tentu saja tahu. Biarpun ada celah di antara mereka yang duduk di sini, itu juga tidak terlalu konyol. Oleh karena itu, Qi Feng sama sekali tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengeluarkan beberapa hal yang mendalam. Bisa mengajukan pertanyaan tidak berarti bisa mengabar kepada semua orang. Mereka semua adalah pendeta bintang 4, yang bisa jauh lebih baik dari siapapun. Ye Yuan tersenyum, berjalan ke peron yang tinggi, dan berkata dengan suara yang jelas, lalu selanjutnya, saya akan terus berbicara dari tempat yang elderly berhenti sekarang. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berbicara dengan fasih tanpa henti. Pada awalnya, wajah semua orang menunjukkan penghinaan. Tapi semakin dia berkata, semakin serius ekspresi di wajah semua orang. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Hal-hal yang dikatakan Ye Yuan bahkan lebih jelas dan lebih mudah dipahami daripada Penatua Li, dan dia juga langsung ke intinya. Jelas, pemahaman Ye Yuan tentang pil Zi Shou Long Qin jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun penyempurnaan pil Dewa Iblis Ye Yuan masih kurang, untuk berbicara tentang pemahaman formula pil, 100 Penatualis tidak dapat mengejarnya bahkan dengan mencambuk kuda mereka. Selain itu, pil obat tingkat 4 masih belum ada apa-apanya di mata Ye Yuan. Jika tidak, dia juga tidak akan menyempurnakan pil Baki Leidin kelas atas dengan mudah. Hanya saja beberapa spesifik dari metode pemurnian, serta kemahiran dan area aplikasi khusus seni atraksi iblis, Ye Yuan masih kurang dalam beberapa tingkat keterampilan. Yang benar-benar sulit adalah pil obat level 7 ke atas. Sekelompok pendeta sangat terpesona mendengarkan. Mata mereka menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Jelas, mereka semua memperoleh keuntungan yang cukup besar. Bahkan Qi Feng sudah lama lupa untuk melihat lelucon itu juga. Dia fokus pada khotbah Ye Yuan. Itu saja. Ini adalah beberapa area kesalahan yang mudah jatuh yang saya selesaikan sendiri. Selama Anda semua berlatih keras, Anda harus dapat meningkatkan kualitas pil obat secara signifikan, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bab 1758-1758. Tidak ada cara untuk berkhotbah lagi.
Ye Yuan itu hanya menindas orang secara ekstrim. Pergi terlalu jauh. Petik 2. Saat Elderly masuk, dia mulai berteriak. Saat ini ada beberapa tetua di rumah sekarang. Stonefeather, Nikun, Kumu, dan yang lainnya, semuanya hadir. Ketika beberapa orang mendengar raungan Elderly, mereka segera tahu apa yang telah terjadi. Elderly, itu membuat masalah lagi. Nikun berkata dengan suara serius. Penatuali tersenyum dingin dan berkata, kalau tidak, orang tua ini bahkan belum berkhotbah setengah jalan dan bocah itu menyela 10 kali. 10 kali. Bagaimana cara berkhotbah dengan tenang? Petik 2. Beberapa tetua segera merasakan hal yang sama ketika mereka mendengarnya dan mengkritik Ye Yuan. Ye Yuan itu benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Terakhir kali saya berkhotbah, itu dibantah olehnya sampai saya tidak bisa mundur. Petik 2. Bukankah begitu? Sejak bocah ini menjadi pendeta, kuil tidak memiliki kedamaian dari atas ke bawah. Petik 2. Sepertinya masing-masing dari kita yang lebih tua memiliki dendam padanya. Setiap kali kita berkhotbah, dia akan menanyakan beberapa pertanyaan aneh dan aneh, sangat menyebalkan sampai mati. Petik 2. Para tetua ini sangat marah. Tapi kata-kata yang diungkapkan dan makna yang tersirat semuanya mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Karena pertanyaan Ye Yuan, mereka benar-benar tidak bisa menjawab. Kesalahan yang ditemukan Ye Yuan, mereka juga tidak punya cara untuk membantah. Itu juga tepat karena meskipun mereka menggertakkan gigi karena kebencian terhadap Ye Yuan, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Tidak ada alasan selain dia sangat mengesankan. Tidak yakin? Anda berdebat dengannya. Para tetua biasanya semuanya berdiri tinggi di atas massa, menerima penyembahan dan rasa hormat dari para pendeta dan pendeta yang dilatih. Tapi Ye Yuan hanya datang beberapa hari dan benar-benar menghancurkan pengaturan mereka. Para tetua ini secara alami merasa seperti mereka tidak memiliki wajah. Nikun mendengus dingin dan berkata, berandal ini terlalu keterlaluan. Dia pikir dia siapa? Kalau terus begini, seluruh kuil imam akan jungkir balik. Petik 2. Jelas, khotbah Nikun juga pernah dipertanyakan oleh Ye Yuan sebelumnya. Apalagi jumlahnya tidak sedikit. Nikun tidak senang dengan Ye Yuan untuk memulai sekarang. Sekarang, dia tidak tahan lagi melihatnya. Saat Elderly mendengar, dia berkata, Elderly, berandal ini harus diberi pelajaran yang baik. Kalau tidak, hidungnya hampir mengarah ke langit. Petik 2. Bagaimana cara menghukum? Bertanya selama khotbah, ini adalah tradisi sejak zaman kuno. Mungkinkah kita melarang dia berbicara? Jika ini disebarkan, bagaimana kita para tetua akan tetap berpijak di depan para pendeta? Kata Kumu. Nikun tiba-tiba menyeringai dan berkata, bocah ini, orang tua ini sudah lama ingin menjatuhkannya satu atau dua pasak. Kata-kata Nikun langsung membangkitkan minat para tetua. Tetua Ni, kamu punya cara. Nikun tersenyum dan berkata, game catur abadi, Asnot, mungkinkah kalian semua melupakannya? Saat para tetua mendengar, mereka segera mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Elderly bahkan tertawa keras dan berkata, brilian, Elderly. Benar-benar brilian. Petik 2. Ye Yuan tidak tahu bahwa para tetua ini saat ini sedang merencanakan untuk melawannya. Setelah berkhotbah, dia pergi untuk mendapatkan misi. Di kuil imam, ingin mendapatkan poin kontribusi, seseorang secara alami harus menerima misi pemurnian pil. Untuk misi pemurnian pil yang sama, semakin tinggi kualitas pil obat, semakin banyak poin kontribusi yang diperoleh. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan sering melakukan beberapa misi pemurnian pil kuil. Saat ini, dia sudah semakin berpengalaman dalam memurnikan pil Dewa Iblis. Tapi perbaikan pil Ye Yuan berbeda dari pendeta lainnya. Semua priest lainnya mengangkat hidung mereka pada misi dengan tingkat kesulitan rendah. Tapi apa yang dilakukan Ye Yuan dalam setengah tahun ini adalah misi dengan tingkat kesulitan yang sangat rendah. Di antaranya, beberapa misi bahkan tidak memiliki poin kontribusi, karena terlalu mudah. Misi ini, beberapa misi yang tidak bisa diselesaikan oleh ibu kota di bawah, atau bahkan kabupaten. Mencapai kota-kota kekaisaran, tingkat kesulitan misi ini terlalu rendah. Tidak ada yang peduli sama sekali. Tapi Ye Yuan menyelesaikan masing-masing dengan sangat hati-hati. Tuan Ye Yuan datang lagi. Tingkat misi apa yang Anda rencanakan untuk diambil kali ini?
Yang bertanggung jawab atas misi adalah beberapa peserta pelatihan imam. Mereka sudah lama memiliki pemahaman tentang kebiasaan Ye Yuan. Meskipun mereka sangat menghina dalam hati mereka terhadap ini, identitas Ye Yuan luar biasa, mereka secara alami tidak berani meremehkannya. Ye Yuan berkata, aku akan mendapatkan 10 misi kesulitan bintang 2 kali ini. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan mulai memilih misi bintang 2 yang lebih dia sukai dari daftar misi. Misi yang dipilih Ye Yuan ini secara alami ditentukan dan tidak dipilih secara membabi buta. Jika misinya tidak banyak membantu standar penyulingan pilnya, dia tidak akan memilihnya. Saat Ye Yuan memilih misi, tawa dingin tiba-tiba datang dari belakang. Sebenarnya melakukan misi sampah yang tidak dilakukan siapapun. Jenius nomor 1 kuil apa? Saya pikir dia hanya tiruan, kan? Petik 2. Ye Yuan menoleh untuk melihat dan itu adalah pemuda berjubah abu-abu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia berkata, misi apapun yang saya pilih bukanlah urusan Anda. Orang sibuk usil yang tidak mengerti apa-apa. Petik 2. Wajah pemuda berjubah abu-abu menjadi gelap dan dia berkata, bocah, apakah kamu tahu siapa saya? Untuk benar-benar berani berbicara kepada saya seperti ini. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa berkata apa-apa saat dia berkata, apa hubungannya dengan saya siapa Anda? Apakah menurutmu aku sama denganmu, terlibat dalam urusan orang lain tanpa mengetahui apa-apa? Petik 2. Ketika yang lain mendengar kata-kata Ye Yuan, masing-masing dari mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Terlalu mendominasi. Sisanya semua menyadari bahwa pemuda berjubah abu-abu di depan mereka ini bernama Kong Yun, yang dikenal sebagai pendeta nomor 1. Berulang kali dibantah oleh Ye Yuan, Kong Yun berkata dengan marah, betapa bocah berlidah silet. Orang jenius nomor 1 di kuil yang bermartabat sebenarnya melakukan misi sampah semacam ini. Benar-benar membuat orang mati karena tertawa. Pendeta ini telah berada dalam pengasingan tertutup beberapa tahun ini. Saya tidak menyangka hal konyol seperti itu benar-benar muncul di kuil. Petik 2. Pada kenyataannya, sebelum Ye Yuan muncul, jenius nomor 1 kuil, gelar ini, selalu menjadi milik Kong Yun. Tapi terakhir kali, Ye Yuan menamparkan Chi Feng untuk kedua kalinya memurnikan pil Dewa Iblis. Ini membuat gelar jenius nomor 1 kuil diam-diam berpindah tangan. Kong Yun selalu mengasingkan diri. Siapa yang tahu bahwa pada saat dia keluar dari pengasingan, gelar jenius nomor 1 itu hilang. Setelah diselidiki, ternyata seorang pang bernama Ye Yuan muncul. Hari ini, Kong Yun datang untuk mendapatkan misi. Siapa yang tahu bahwa dia kebetulan bertemu dengan Ye Yuan? Ye Yuan melirik Kong Yun dan berkata dengan dingin, berapa banyak misi bintang yang bisa kamu lakukan? Saat Kong Yun mendengar, anak ini berniat menantangnya. Menarik. Kong Yun berkata dengan bangga, dengan kekuatan pendeta ini, semua misi bintang 5 tidaklah sulit. Mengapa? Mungkinkah Anda ingin bersaing dengan saya? Hanya dengan misi seperti ini dari sampah. Hahaha. Mengenai ini, Kong Yun masih sangat percaya diri. Pengasingan tertutupnya kali ini, kekuatan alchemy daunnya membuat peningkatan besar. Misi kesulitan bintang 5 termasuk beberapa pil obat tingkat 5 tingkat kesulitan, serta sejumlah kecil pil obat tingkat kesulitan 6 sederhana. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya dia bisa menyapu misi bintang 5. Dan aspek ini, pendeta lain tidak bisa melakukannya sama sekali. Ye Yuan memandang Kong Yun seperti sedang melihat orang idiot. Dia menoleh ke arah trainee itu, dan berkata, beri aku daftar misi tingkat kesulitan bintang 7. Kong Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali ketika dia mendengar, tertawa terbahak-bahak segera setelah dia berkata, saya mendengar bahwa Anda belum pernah melakukan misi melewati bintang 3 sebelumnya dalam setengah tahun ini. Anda sebenarnya ingin melakukan misi bintang 7 sekarang. Apakah kamu mencoba untuk membenciku? Haha, meludah juga membutuhkan kekuatan. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa mengganggunya dan memilih beberapa misi tersulit di antara misi bintang 7 sebelum berkata, besok siang, saya akan ikut serta dalam misi. Ketika Anda menyelesaikan misi-misi ini juga, datanglah dan bersamaku. Sekarang, enyahlah lebih jauh untukku. Petik 2. Bab 1759 banding 1759. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, Kong Yun marah sampai ekspresinya pucat. Sementara yang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin,
tak berani bersuara. Sialan, berani sekali jadi sombong di depanku. Misi 7 bintang, saya ingin melihat bagaimana Anda menyelesaikannya. Kong Yun tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan ini gila, kan? Dia sebenarnya ingin menantang misi 7 bintang. Petik 2. Misi 7 bintang adalah apa yang bahkan para penatua mungkin tidak bisa selesaikan. Postur pria itu dilakukan di atas, kan? Petik 2. Bukankah begitu? Mungkin terbawa oleh gelar jenius nomor 1 kuil, kan? Petik 2. Setengah tahun ini, dia tidak pernah mengambil misi apapun yang melampaui tingkat kesulitan bintang 3. Tiba-tiba menjadi bintang 7, bukankah ini lelucon? Petik 2. Mengenai tindakan Ye Yuan, semua orang sangat tidak menyetujuinya. Bintang 3 hingga bintang 7, di antaranya ada jurang yang tidak bisa diatasi. Misi bintang 7, hanya sesekali yang akan menerimanya. Kong Yun datang ke depan pastor trainee itu dan berkata dengan wajah muram, biar saya lihat misi seperti apa yang dia buat. Petik 2. Pastor trainee tidak berani menentang dan menyerahkan daftar misinya kepada Kong Yun. Saat Kong Yun melihat, ekspresinya berubah lebih dulu. Lalu dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, bocah ini mungkin bodoh, kan? Misi ini, jika dia bisa menyelesaikannya, aku, Kong Yun, akan mencabut kepalaku dan membiarkannya menendang seperti bola. Petik 2. Langkah Ye Yuan terlalu sombong, membuang seluruh wajahnya. Tawa nyaringnya juga ingin mendapatkan kembali beberapa alasan. Semua orang juga sangat penasaran seperti apa misi 7 bintang yang dilakukan Ye Yuan. Ada banyak misi bintang 7. Ada yang mudah dan ada yang sulit. Misi yang mudah hanya sedikit lebih sulit daripada misi bintang 6. Yang sulit bahkan sebanding dengan misi bintang 8. Ye Yuan saat ini mencapai pintu depan. Mendengar kata-kata Kong Yun, sosok Ye Yuan berhenti, menoleh, dan berkata, aku ingat kata-katamu. Saya harap Anda masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu besok. Petik 2. Kong Yun tertawa keras dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya akan mengatakannya sekali lagi besok. Karena 10 misi ini, tidak mungkin kamu bisa menyelesaikannya. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan pergi dengan langkah besar. Yang lainnya sangat penasaran. Beberapa pendeta yang kekuatannya cukup baik melangkah maju dan bertanya, Brother Kong Yun, jenis misi apa yang dipilih Ye Yuan? Kong Yun mencibir dan berkata, kalian lihat sendiri. Ketika semua orang melihat daftarnya, mereka langsung meledak. Misi nomor 75 ini, bukankah Penatuani pernah menerimanya sebelumnya? Dia sepertinya gagal saat itu. Petik 2. Juga, misi nomor 367 ini, mendengar bahwa beberapa penatua menerimanya. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang menyelesaikannya. Petik 2. 10 misi ini, masing-masing tidak mungkin diselesaikan, apakah dia gila? 10 misi yang dilakukan Ye Yuan pada dasarnya semuanya telah diterima sebelumnya oleh beberapa tetua. Selanjutnya, mereka semua gagal. Misi semacam ini, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja belajar setengah tahun pemurnian pil Dewa Iblis dapat menyelesaikannya? Selain itu, Ye Yuan belum pernah melakukan misi bintang 3 ke atas. Langsung melakukan misi bintang 7 sekarang, bukankah ini omong kosong? Kong Yun tersenyum dingin dan berkata, orang bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia ingin postur tubuh, dia juga harus memilih sesuatu yang cocok. Petik 2. Semua orang menganggukkan kepala, sangat setuju dengan kata-kata Kong Yun. Pamer ini di atas. Siang hari kedua, Kong Yun sudah lama tiba di aula misi. Sama seperti dia, sudah ada beberapa orang yang menunggu di sini. Kong Yun, dengar bahwa kamu juga diperiksa oleh Ye Yuan kemarin. Kong Yun berbalik untuk melihat. Itu adalah Chi Feng. Orang ini mendengar bahwa Ye Yuan mengambil beberapa misi yang mustahil dan secara alami berlari untuk menonton pertunjukan hari ini. Bisa melihat Ye Yuan dipermalukan juga merupakan hal yang sangat menyegarkan. Wajah Kong Yun tertunduk dan dia berkata, dikenal sebagai kuil jenius nomor 1, saya bahkan berpikir bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Ternyata itu bodoh. Petik 2. Chi Feng tersenyum dan berkata, mungkin bukan orang bodoh, tapi bisa memaksanya sampai ke titik ini, mungkin hanya ada kamu. Petik 2. Mendengar perkataan Chi Feng,
Kong Yun juga diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia memilih misi bintang 6, saya masih akan sedikit khawatir. Tapi, dia memilih 7 bintang. Lupakan dia memilih 7 bintang, dia malah hanya memilih beberapa misi yang mustahil. Aku berkata, siapa dia jika bukan orang bodoh? Kata Kong Yun sambil tersenyum dingin. Qi Feng secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa misi yang dipilih Ye Yuan ini dapat diselesaikan. Menurutku, dia mungkin tidak akan datang hari ini. Misi-misi ini sama sekali tidak mungkin diselesaikan. Namun, misi bintang 7 ke atas membutuhkan penatua untuk datang untuk memverifikasi dan menerimanya. Elder Stonefeather sudah datang. Saya ingin melihat bagaimana dia memberikan akun. Qi Feng berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Kong Yun pun tersenyum. Setelah hari ini, gelar jenius nomor 1 kuil akan kembali padanya sekali lagi. Datang, datang. Aku tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berani datang. Petik 2. Hehe, datang atau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan kuil di masa depan. Tiba-tiba, terjadi keributan di tengah kerumunan. Ye Yuan perlahan masuk. Ye Yuan benar-benar mengabaikan tatapan orang lain dan berjalan langsung ke tempat tujuan dalam misi. Aku di sini untuk menyerahkan misi, kata Ye Yuan dengan dingin. Trainee pendeta itu buru-buru berkata, Tuan Ye Yuan, tolong tunggu sebentar. Aku akan mengundang Elder Stonefeather. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, pendeta itu berbalik dan pergi. Hehe, muncullah. Misi ini, jika Anda dapat menyelesaikan salah satunya, saya, Kong Yun, akan menulis 2 karakter saya secara terbalik. Kong Yun mencibir dengan senyum mengejek. Ye Yuan menatapnya dan berkata tanpa berkata-kata, kemarin, ingin mencabut kepalamu agar aku bisa menendang seperti bola. Hari ini, ingin menulis nama Anda terbalik. Hal-hal yang diberikan orang tuamu, apakah kamu tidak menghargai mereka seperti itu? Petik 2. Kong Yun tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu dan berkata dengan mendengus dingin, berhenti berpura-pura di sini. Saya ingin melihat sampai kapan Anda bisa berpura-pura. Petik 2. Saat ini, Stonefeather perlahan keluar. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut juga. Bocah ini benar-benar menantang misi bintang 7 sekaligus. Selain itu semua adalah misi yang sangat sulit. Ini hanya mencari pelecehan. Petik 2. Elder Stonefeather. Ye Yuan membungkuk pada Stonefeather. Stonefeather menganggukkan kepalanya dan berkata, kudengar kamu memilih 10 dari misi bintang 7 yang paling sulit. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar, Elder Stonefeather mohon verifikasi dan terima. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan meletakkan 10 cincin penyimpanan di konter. Tatapan Stonefeather berubah menjadi niat dan dia berkata dengan heran, 10 misi, kamu menyelesaikan semuanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sejak Ye Yuan menggambarnya, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Tetua, tolong. Petik 2. Stonefeather sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia mengambil cincin penyimpanan, menenggelamkan akal surgawi di dalamnya, dan mulai memverifikasinya. Ketika Kong Yun, Qi Feng, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menyeringai di wajah mereka. Namun, ekspresi Stonefeather tiba-tiba berubah secara drastis dan dia menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia berkata, ini, pil sejati lilin Ren abadi ini disempurnakan oleh Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, penatua Stonefeather pasti bercanda. Mungkinkah masih ada seseorang yang melakukannya atas nama saya? Petik 2. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar menyelesaikan satu misi? Dengan kuat menekan kejutan di dalam hatinya, Stonefeather mengambil cincin penyimpanan kedua dan memeriksanya lagi. Setelah itu, adalah yang ketiga, keempat, sampai yang ke-10. Ekspresi wajah Stonefeather menjadi semakin terkejut, dan semakin tidak percaya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan seperti dia telah melihat hantu. Ketika semua orang melihat ekspresi kaya Stonefeather, masing-masing dan setiap orang juga sangat terkejut. Apa yang Ye Yuan lakukan, hingga membuat Elder Stonefeather kehilangan ketenangan seperti itu. Bab 1760-1760. Elder Stonefeather, ini, Kong Yun sudah lama sudah tidak setenang dulu lagi. Stonefeather,
High Priest bintang 5 benar-benar kehilangan ketenangan seperti itu. Ini terlalu abnormal. Stonefeather melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata, "Jangan bicara padaku, biarkan aku tenang sebentar." Petik 2. Dia memegang 10 cincin penyimpanan itu berulang kali, melihat satu, dan meletakkan satu lagi, memeriksa masing-masing dengan hati-hati terus-menerus. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mendecakkan lidah dengan heran. Namun, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Stonefeather akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia menghela nafas lega, menenangkan emosinya, dan berkata kepada Ye Yuan, "Saya mendengar bahwa Anda tidak pernah menerima misi bintang 3 dan lebih tinggi sama sekali dalam setengah tahun ini, bagaimana Anda dapat menyelesaikan misi bintang 7 tiba-tiba?" Sama seperti semua orang, Stonefeather juga sangat bingung. Dia tahu bahwa dengan dasar dan bakat alkimia Dao Ye Yuan, dia harus mengambil teknik pil Dewa Iblis dengan sangat cepat. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan cepat sampai pada tingkat yang tidak terbayangkan. Ketika dia memeriksa 10 misi ini sekarang, semuanya adalah pil Dewa Iblis tingkat 7 tingkat kesulitan. Selain itu, mereka adalah pil obat tingkat kesulitan 7 tingkat sangat tinggi. Pil Dewa Iblis dari kesulitan ini, bahkan para tetua tidak memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan dalam 1 atau 2 kali. Ye Yuan tidak hanya menyelesaikannya, tetapi dia juga menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Setiap jenis pil obat mencapai tingkat dewa. Memurnikan pil Dewa Iblis tingkat 7 menjadi tingkat dewa, ini hanyalah hal yang seperti dongeng. Bahkan mereka, para High Priest bintang 5 ini, tidak mungkin ada yang bisa melakukannya juga. Inilah alasan mengapa dia sangat terkejut. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Memahami satu aspek, memahami semua aspek. Penyulingan pil obat tingkat kesulitan tinggi mungkin tidak perlu naik satu tingkat demi satu tingkat saat penyulingan. Selama seseorang meletakkan dasar yang kuat, mereka secara alami dapat mencapai penguasaan melalui studi subjek yang komprehensif." Petik 2. Tatapan Stonefeather berubah menjadi niat dan dia memuji, "Fine, memahami satu aspek, memahami semua aspek. Hanya saja berapa banyak yang bisa melakukannya sejauh ini. Ye Yuan, kamu memang tidak mengecewakanku." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Elder Stonefeather." Stonefeather menganggukkan kepalanya dan berkata kepada peserta pelatihan pendeta, 10 misi Ye Yuan, beri dia 30.000 poin kontribusi untuk masing-masing. 3-30.000. Elder Stonefeather, apakah ada kesalahan? Kong Yun berkata dengan ekspresi tidak percaya ketika dia mendengar ini. Apa artinya 30.000 poin per misi? Dia, Kong Yun, bahkan tidak memiliki poin kontribusi sebanyak itu dengan mengambil beberapa lusin misi bintang 5. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Qi Feng memberikan beberapa ratus poin kontribusi kepada Ye Yuan di Psat. Sebenarnya, ini sudah bukan jumlah yang kecil. Menerima misi bintang 4, setelah menyelesaikannya, seseorang hanya akan mendapatkan beberapa lusin hingga 100 poin kontribusi. Agar Qi Feng ingin mendapatkan beberapa ratus poin kontribusi, dia perlu melakukan beberapa misi bintang 4. Adapun untuk 2.000 poin kontribusi, Qi Feng harus berjuang setidaknya selama beberapa tahun. Sekarang, satu misi Ye Yuan bernilai 30.000 poin kontribusi, ini terlalu palsu. Reaksi pertama Kong Yun adalah bahwa Penatua Stonefeather sengaja melakukannya, ingin menggunakan pencapaian Ye Yuan sebagai kontras. Secara alami tidak ada kesalahan. 10 misi Ye Yuan, masing-masing diselesaikan dengan sempurna. Memberi seseorang sesuai dengan nilai puncak misi 7 bintang, itu 30.000 untuk satu, kata Stonefeather dingin. Ekspresi Kong Yun berubah drastis dan dia berkata dengan ketakutan, "Nilai pepik. Bagaimana ini mungkin? Nilai puncak, hanya dalam keadaan menyelesaikan tingkat dewa, akankah pahala diberikan? Mungkinkah 10 misi Ye Yuan semuanya mencapai tingkat dewa? Misi yang bahkan para penatua tidak bisa selesaikan, bagaimana ini mungkin?" Wajah Stonefeather menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Kong Yun, mungkinkah kamu mempertanyakan sesepuh ini?" Ekspresi wajah Kong Yun berubah dan dia buru-buru berkata, Jangan berani. Saya hanya. Stonefeather mendengus dingin dan berkata, daripada cemburu pada pria berbakat, mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi?
Saya harap acara hari ini akan mengingatkan Anda semua. Petik 2. Selesai berbicara, Stonefeather berbalik dan pergi. Ye Yuan menatap Kong Yun dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, sekarang, coba ucapkan kata-kata yang kamu ucapkan kemarin dengan keras lagi. Ketika Kong Yun mendengar itu, seluruh wajahnya menjadi sangat malu. Dia masih berjanji dengan sangat serius kemarin, mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menyelesaikan misi. Alasan mengapa dia berani menjadi begitu sombong adalah karena dia yakin tidak mungkin Ye Yuan bisa menyelesaikan salah satu dari 10 misi. Tapi hari ini, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikannya, lebih jauh lagi, dia menyelesaikannya dengan cara yang sangat brilian, terlalu sempurna. Melihat penampilan Kong Yun, Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan jijik, seorang pengecut yang punya nyali untuk dikatakan, tapi tidak punya nyali untuk bertindak. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan postur tubuh di depan orang lain, Anda akan ditampar. Jika Anda dapat menyelesaikan misi 7 bintang, datanglah ke depan saya untuk menaikkan Rona saat itu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan pergi. Keluar dari paviliun Tianlu, Ye Yuan dihentikan oleh lelaki tua berambut putih itu lagi. Dengan pertama kali, tentu saja ada kali kedua, ketiga kalinya. Sejak saat itu, setiap kali Ye Yuan keluar dari paviliun Tianlu, dia akan dihentikan oleh lelaki tua berambut putih yang duduk dan berdebat tentang Dao dengannya. Karena dia menemukan bahwa wawasan Ye Yuan sangat unik dan seringkali dapat membuat orang berpikir. Beberapa area keraguan dan kelalaian yang dia miliki di masa lalu juga merasa menjadi tercerahkan sekaligus. Sebelum bertemu Ye Yuan, lelaki tua berambut putih itu berpikir bahwa dia sudah benar-benar memahami klasik paviliun Tianlu. Sepanjang jalan sampai saat dia menguji Ye Yuan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak dia mengerti sepenuhnya. Tentu saja, Ye Yuan juga bersedia mendekatinya dengan lelaki tua berambut putih ini. Pencapaian orang tua ini dalam pil Dewa Iblis benar-benar luar biasa. Bagi Ye Yuan, seorang pemula, bimbingan lelaki tua berambut putih itu cenderung memberinya perasaan menghilangkan awan dan melihat cahaya bulan. Pertukaran semacam ini secara alami sangat bermanfaat bagi keduanya. Peningkatan Ye Yuan yang begitu cepat tidak ada hubungannya dengan pria tua berambut putih ini. Setelah diskusi yang intens, pria tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa setengah tahun ini, Anda mempertanyakan berbagai sesepuh selama khotbah mereka, membuat mereka tidak dapat mundur. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tergantung bagaimana kamu memandang masalah ini. Sebenarnya, saya merasa bahwa mengajukan pertanyaan ketika Anda memilikinya, semua bisa berdiskusi bersama dan meningkatkan bersama. Ini hal yang bagus. Hanya saja bagi beberapa sesepuh yang sudah terkenal sejak lama, wajah jelas lebih penting daripada kekuatan. Petik 2. Orang tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarnya dan berkata, kata yang bagus. Orang-orang bodoh itu mengira bahwa mereka adalah nomor satu di bawah langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada surga di balik surga, dan bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Alchemy Dao mereka hanyalah pengetahuan yang dangkal. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior selalu merasa bahwa bakat dapat memiliki perbedaan, tetapi sikap tidak dapat memiliki perbedaan sama sekali. Menyembunyikan masalah Anda dan tidak mengambil tindakan perbaikan, seseorang hanya bisa terhenti. Murid tidak perlu lebih rendah dari sang guru tidak perlu lebih rendah dari sang murid. Beberapa wawasan siswa mungkin dapat membuat guru mendapatkan keuntungan lagi. Hanya saja mereka bersikeras bahwa saya menyebabkan masalah, jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Orang tua berambut putih tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, anak nakal, benar-benar berbeda dari yang lain. Tetapi saya mendengar bahwa mereka telah bergandengan tangan, berencana untuk memberi Anda pelajaran yang baik. Anda harus lebih berhati-hati. Petik 2. Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, ajari aku pelajaran. Bagaimana? Orang tua berambut putih dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, pernahkah kamu mendengar tentang permainan catur abadi, Asnot? Ye Yuan menggelengkan kepalanya, jelas tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang ini. Bab 1761 Permainan Catur Abadi, jangan tanya. Orang tua berambut putih berubah menjadi ekspresi terpesona dan perlahan berkata, 50 juta tahun yang lalu, imam besar leluhur suci ras iblis saya mencapai Dao. Untuk memperbaiki nama ras iblis,
dia pergi untuk menantang leluhur pengobatan umat manusia. Siapa yang tahu bahwa keduanya menciptakan jalur baru, dan benar-benar mengintegrasikan alchemy Dao ke dalam Go, memainkan permainan catur abadi bernama Asnot. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Ye Yuan berkata dengan heran, menantang leluhur obat. Imam besar leluhur suci ras iblis benar-benar sangat kuat. Petik 2. Wajah lelaki tua berambut putih itu jatuh, dan dia berkata dengan wajah hitam, apa maksudmu? Mungkinkah ras iblis kami pantas menjadi lebih buruk dari ras manusia Anda? Petik 2. Ye Yuan tertawa canggung dan berkata, Huhu, senior, jangan salahkan aku. Junior selalu mendengar bahwa pengobatan leluhur hanya setengah langkah dari melangkah ke alam Dao leluhur. Jadi saya secara naluriah berpikir bahwa Medisin Ancestor adalah alkemis terkuat di dunia surga ini. Petik 2. Pada kenyataannya, bahkan Dasles juga tidak jelas seberapa kuat ras iblis dari ras iblis pendeta leluhur. Bagaimanapun, di mata karakter top ini, Heavenly Empyrean Immortal Grove hanyalah seorang junior juga. Ketika leluhur obat dan imam besar leluhur suci bermain catur, hutan abadi surgawi Empyrean masih tidak tahu sudut mana yang jauh. Juga tidak ada dunia hutan abadi. Pria tua berambut putih itu mendengus, tapi ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Sambil mendesah, dia berkata, sebenarnya, apa yang kamu pikirkan juga benar. Meskipun imam besar leluhur suci sangat kuat, pada akhirnya dia masih kalah dengan leluhur obat. Permainan catur ini, masih imam besar leluhur suci yang kalah pada akhirnya. Petik 2. Ye Yuan diam-diam terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa imam besar leluhur suci ras iblis sebenarnya sangat kuat, untuk dapat bersaing dengan leluhur obat di alchemy Dao. Dalam gagasan bahwa Dasles diindoktrinasi ke Ye Yuan, leluhur obat adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Itu benar-benar tidak mungkin ada seseorang yang bisa menyaingi dia di alchemy Dao. Orang harus tahu, dia adalah orang luar biasa yang memiliki setengah kaki melangkah ke alam Dao Ancestor. Dalam alchemy Dao, dia bisa dikatakan berdiri di puncak dunia ini. Namun, imam besar leluhur suci sebenarnya bisa bermain dengan leluhur obat dan hanya kalah sehelai rambut. Kekuatan ini, Anda mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh dunia surga. Senior, kalah adalah kalah, kenapa game catur ini disebut Asnot? Ye Yuan bertanya. Orang tua berambut putih itu melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa ini adalah permainan catur, tapi sebenarnya, ini adalah pemahaman dua orang tentang Dao. Saat itu, ketika dia mencapai dilema, imam besar leluhur suci duduk di depan permainan catur selama 100.000 tahun. Akhirnya, rambut dan janggutnya memutih, dan dia terluka parah dan muntah darah. Dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Medisin Ancestor di mana dia kalah. The Medisin Ancestor hanya tersenyum dan mengatakan 4 kata, jangan tanya. Jangan tanya. Petik 1 titik. Nama permainan catur ini juga berasal dari ini. Petik 2. Lalu, kata Ye Yuan, dikatakan bahwa imam besar leluhur suci selalu mengingat hal ini dan dengan sepenuh hati ingin membalas dendam dan memperbaiki kebencian. Tapi dia juga tahu bahwa jaraknya dari Medisin Ancestor. Oleh karena itu, setelah kembali ke ras iblis, dia mendirikan kuil imam dan mengambil murid secara ekstensif, dengan harapan bisa merawat keberadaan yang bisa bersaing dengan leluhur obat. Pada saat yang sama, imam besar leluhur suci bahkan mengurangi kerumitannya, mengukir banyak salinan, asnot, dan mendistribusikannya ke setiap kuil imam. Selama seseorang bisa memecahkan asnot, mereka akan memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki markas biarawan, kata lelaki tua berambut putih itu. Jadi begitulah adanya. Sepertinya para tetua ingin aku mundur dalam menghadapi rintangan yang sangat besar melawanku. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Orang tua berambut putih berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, apakah kamu takut? Ye Yuan tersenyum ketika dia melihat pria tua berambut putih dan tiba-tiba berkata, hari itu, ketika Hall Master di Qiyu ingin membunuh saya, seharusnya senior yang membantu saya menyelesaikan kesulitan saya, kan? Orang tua berambut putih itu sedikit tertegun, lalu segera menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tawa keras, aku tahu itu tidak bisa bersembunyi darimu, bocah ini. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Junior, terima kasih, senior atas anugerahmu yang menyelamatkan hidup. Namun, kami sudah saling kenal selama lebih dari setengah tahun dan Ye Yuan masih belum tahu nama senior. Petik 2.
Orang tua berambut putih berkata dengan dingin, orang tua ini memiliki satu nama karakter, Xiu. Anda bisa memanggil saya Senior Xiu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan sadar, Senior Xiu yang mendorongku berharap aku pergi dan mencobanya. Xiu tersenyum dan berkata, selama 50 juta tahun, mereka yang bisa memecahkan, Asnot, yang disederhanakan hanya 11 orang. Ke-11 orang ini saat ini adalah murid di bawah imam besar leluhur suci, dan juga tulang punggung alkemis ras iblis kita. Sungguh memalukan bahwa 11 orang ini belajar selama puluhan juta tahun dan juga tidak dapat memecahkan, Asnot, yang sebenarnya. Petik 2. 50 juta tahun dan hanya 11 orang, jadi bagaimana senior tahu bahwa saya bisa memecahkannya? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan, tanya tidak, setelah penyederhanaan mempelajari misteri penciptaan, membuka misteri Grid Dao, orang biasa tidak bisa menyebarkannya sama sekali. Satu kesalahan langkah dan seseorang bahkan akan kehilangan nyawa di tempat mereka. Anda diberkahi dengan kecerdasan yang tidak biasa, pandangan Anda unik, saya pikir mungkin, Anda memiliki kemungkinan untuk melewatinya. Bagaimana dengan itu? Punya nyali untuk mencobanya. Petik 2. Dalam setengah tahun ini, Xiu duduk dan berdebat tentang Dao dengan Ye Yuan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin dia memanfaatkan kesempatan itu. Dan seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi lebih percaya diri dengan bakat Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mendukung Ye Yuan untuk mencobanya. Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, bagaimana hal semacam ini membutuhkan senior untuk dipancing. Jika saya sudah lama mengetahui bahwa ada permainan catur seperti itu, saya mungkin sudah lama tidak tahan dan pergi untuk mencobanya. Petik 2. Mendengar Ye Yuan berkata demikian, ekspresi Xiu menjadi serius dan dia berkata, bocah, aku tahu kamu sangat berbakat. Tapi jangan meremehkan, Asnot, ini. Selama 50 juta tahun, para jenius yang mati di bawah, Asnot, ini, mungkin bisa menenggelamkan ibu kota kekaisaran jika dijumlahkan. Petik 2. Permainan catur ini adalah permainan dua pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahaya yang terkandung di dalamnya secara alami menyebar luas. Jenis permainan catur seperti ini, bakat-bakat yang membosankan malah lebih baik. Tapi begitu mereka yang sangat berbakat terperangkap di dalam, berintegrasi ke dalam permainan di antara keduanya, itu akan sangat berbahaya, perangkap fatal tersembunyi di mana-mana. Jadi, semakin tinggi bakatnya, semakin menyedihkan seseorang akan mati. Nikun yang beralih ke langkah ini sebenarnya ingin meminjam, Asnot, untuk membunuh Ye Yuan. Bagaimanapun, bakat yang diperlihatkan Ye Yuan, semua orang melihatnya. Nikin tidak menyukai Ye Yuan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mengakui bakat alkimia Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di mana Dao berada, bahkan jika puluhan juta menentang, saya juga akan maju dengan berani. Jika saya bahkan tidak memiliki sedikit keberanian ini, bagaimana saya bisa berbicara tentang mencapai Dao besar? Petik 2. Xiu memukul pahanya saat mendengarnya dan berkata sambil tertawa lebar, bagus. Orang tua ini memang tidak salah menilai Anda. Petik 2. Ketika Ye Yuan menemukan Nikun, mengatakan bahwa dia ingin menantang, Asnot, Nikun terkejut dalam hati. Dia saat ini sedang merencanakan bagaimana memaksa Ye Yuan untuk menantang, Asnot. Dia tidak berharap Ye Yuan menyerahkan dirinya ke pintu. Tindakan ini membuatnya agak tertegun. Kamu benar-benar ingin menantang, Asnot. Nikun berkata dengan heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah ini persis seperti yang kamu harapkan? Nikun terkejut dan berkata, kamu juga tahu ini, Nikun panik, mengetahui bahwa dia membocorkannya. Bukankah ini setara dengan mengakui bahwa masalah ini adalah dia yang menghasutnya di belakang? Anak ini lihai dan licik, sangat mustahil untuk dilawan. Sebenarnya, apakah dia mengakuinya atau tidak, Ye Yuan tidak peduli. Masalah ini, Xiu sudah memberitahu Ye Yuan. Kalau tidak, dia juga tidak akan tahu bahaya yang terlibat, dan tentu saja tidak akan tahu ketekunan Nikun. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Penatua Nikun, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Bagaimana tentang itu? Ekspresi Nikun agak jelek saat dia berkata dengan suara serius, apa yang ingin kamu setujui? Ye Yuan berkata, jika saya gagal, saya tidak akan berbicara lagi selama khotbah para tetua di masa depan.
Jika saya berhasil secara kebetulan, semua khotbah tetua, semua orang dapat berbicara dengan bebas sesuai keinginan mereka. Bagaimana menurut Anda? Bab 1762 banding 1762. Kemana kalian semua pergi? Kamu sebenarnya tidak tahu kejadian besar seperti itu. Ye Yuan yang dikenal sebagai jenius nomor satu di kuil itu sebenarnya akan menantang Asnot. Petik 2. Apa? Bukankah ini mencari pelecehan? Saat itu, Kuang Fei yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi hampir mati di tempat karena dia menantang Asnot. Pada akhirnya, dia pulih selama 100 tahun penuh sebelum nyaris tidak bisa pulih. Petik 2. Asnot adalah sebotol racun. Semua orang tahu itu berbahaya, tapi selalu ada yang mencobanya. Semakin berbakat, semakin berbakat. Petik 2. Hal yang begitu besar, aku harus pergi melihatnya. Satu orang memberitahu 10, 10 memberitahu 100. Berita tentang Ye Yuan yang menantang permainan dewa, Asnot, menyebar ke seluruh kuil imam dengan sangat cepat. Di alun-alun, semua tetua hadir. Nikun memandang Ye Yuan, ekspresi sombong atas kemalangannya. Dia secara alami tahu bahwa yang disebut jenius ini semuanya bangga. Dia sama saat itu. Mengingat kembali saat itu, dia juga sangat berbakat, berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di bawah langit. Itulah mengapa dia akan menantang Asnot. Hasilnya tentu saja tidak perlu dikatakan. Seberapa mirip penampilan Ye Yuan saat ini dengan punggungnya. Diqiu memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serak, Ye Yuan, kamu harus berpikir jernih. Saat memasuki permainan catur, hidup dan mati tidak diketahui. Para jenius yang mati di dalam terlalu banyak untuk dihitung. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tuan Hallmaster, tolong baca mantranya. Diqiu melihat ekspresi tegas di wajah Ye Yuan dan tidak lagi mendesaknya. Mantra yang dalam membumbung tinggi ke langit. Papan catur berangsur-angsur menjadi lebih besar, terbang keluar dari telapak tangan Diqiu, dan mendarat di tengah alun-alun. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, tetapi dia hanya melihat bahwa papan catur batu itu sangat biasa. Itu tidak berbeda dengan papan catur biasa. Di papan catur, bidak catur hitam dan putih saling bersilangan, niat membunuh samar-samar menjulang, memberi orang perasaan yang menggugah jiwa. Ye Yuan hanya melihat satu kali dan tidak bisa lagi pergi. Ye Yuan juga ahli dalam aspek ini. Alkimia membosankan dan kering, ketika Ye Yuan bebas dan tidak ada hubungannya, dia akan bermain catur untuk menenangkan alam hatinya. Seperti kata pepatah, segudang tao agung, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Sebuah papan catur kecil sebenarnya berisi pepatah dao besar. Tian Yuan, 1, sebagai kekacauan, saling silang dalam arah vertikal dan horizontal, menghasilkan dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ini adalah alam semesta. Ye Yuan tahu bahwa kompetisi catur ini sebenarnya adalah kompetisi antara leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dao kedua orang itu. Ye Yuan dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya dan menemukan dengan takjub bahwa kepingan hitam sudah terdesak ke dalam jalan buntu. Tidak peduli di mana bidak berikutnya mendarat, itu adalah skenario kematian. Tidak heran imam besar leluhur suci duduk di depan permainan catur selama 100.000 tahun lalu. Tidak ada cara untuk maju, tidak dapat mundur, leluhur obat sudah memaksa imam besar leluhur suci ke tepi tebing. Permainan catur semacam ini, sebenarnya ada 11 orang yang lulus. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun itu adalah Asnot yang disederhanakan, Ye Yuan dapat mengatakan bahwa permainan catur ini hanyalah skenario kematian tertentu. 11 orang itu ternyata bisa lulus ujian, betapa menakjubkan bakat mereka. Takut. Jika kamu mundur sekarang, kamu masih bisa. Kata Nikun sambil tersenyum dingin. Ye Yuan, akui kekalahan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kata Elderly dengan ekspresi puas. Para tetua lainnya juga sinis. Mengenai tindakan Ye Yuan yang mengabaikan luasnya langit dan bumi, mereka semua menghina dia. Ye Yuan mencibir saat mendengar itu dan berkata, kalian tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Karena ada orang yang lulus ujian, maka secara alami ada secercah harapan. Tidak bisa lewat, hanya bisa disalahkan kalian karena terlalu bodoh, tidak bisa menemukan secercah harapan. Petik 2. Sekelompok orang tua ini berharap dia mati dalam permainan catur.
Mengatakan itu hanya untuk memicunya. Mengapa dia menunjukkan sikap yang baik kepada para penatua ini? Penghinaan. Ye Yuan, menurutmu dengan siapa kau sedang berbicara? Nikun berkata dengan suara dingin. Ye Yuan memandang Nikun dan berkata sambil tersenyum, kamu merencanakan siang dan malam untuk membuatku datang dan menantang. Asnot, bukankah itu ingin aku jatuh ke dalam? Jika saya mati, saya juga akan menjadi seseorang yang akan mati sekarang. Apa pentingnya mengatakan satu atau dua hal tentang Anda? Jika saya benar-benar berhasil, memarahi Anda beberapa kata bahkan bukan masalah. Apakah Anda tidak setuju, Penatuani? Petik 2. Nikun tercengang saat mendengar itu. Tapi dia segera tersenyum dingin dan berkata, mungkin kamu akan setengah mati. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukankah itu sesuai dengan selera Penatuani? Nikun tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih lucu. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit, melompat, dan mendarat di papan catur. Berdengung. Seketika, situasinya tiba-tiba berubah. Seluruh papan catur sepertinya sedang diaktifkan. Gelombang aura padat muncul dari udara tipis. Setiap bidak catur tampaknya hidup kembali. Di depan Ye Yuan tampaknya menjadi gerombolan pasukan dan kuda. Kedua pasukan itu berlari kencang dan bertempur dari jarak dekat, sangat brutal. Bahkan jika Ye Yuan memanfaatkan Sun Moon Heavenly Pupil, itu tidak ada gunanya juga. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat sama sekali. Tiba-tiba, dua gelombang aura yang dahsyat hingga membuat orang tercekik tiba-tiba turun. Kulit Ye Yuan menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah yang besar dengan batuk. Di depan Ye Yuan, sosok besar bangkit dari bawah ke atas. Sepasang mata besar mengarah ke Ye Yuan. Gambar raksasa ini jelas di depan Ye Yuan, tapi Ye Yuan sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah imam besar leluhur suci. Sangat kuat, kata Ye Yuan sambil terguncang di dalam hatinya. Ye Yuan tahu bahwa ini hanyalah gumpalan kemauan yang diubah oleh imam besar leluhur suci. Tapi jejak kemauan ini sudah terlalu kuat. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menyamainya. Nak, musnahkan keinginan leluhur obat dengan kemauanku. Aku akan memberimu kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Petik 2. Gambar besar itu perlahan membuka mulutnya, nadanya mendominasi tanpa tandingan. Selesai berbicara, sepasang tangan raksasa mendarat dari langit. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia merasa bahwa keinginannya sendiri langsung dihancurkan oleh gunung raksasa, dan akan dihancurkan menjadi pai daging. Kemauan yang tak tertandingi. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu ingin aku tunduk dan biarkan aku menjadi bidak catur di tanganmu. Ini hanyalah permainan yang pasti menang. Itu hanya untuk membiarkan penantang menerima keinginan Anda, itu saja. Petik 2. Gambar raksasa itu berkata tanpa emosi sedikit pun, lalu apa? Bahkan tidak bisa menahan keinginan kursi ini, jadi bagaimana Anda bisa menjadi eksistensi yang melampaui Medicine Ancestor? Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa henti dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku, Ye Yuan, tidak akan menjadi bidak catur. Tantangan Ye Yuan adalah untuk membersihkan rintangan dengan kekuatannya sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Dia tidak pernah perlu mengambil keinginan orang lain sebelumnya. Gambar raksasa itu mendengus dingin dan berkata, pembangkit tenaga listrik semuanya dimulai dari bidak catur. Di tempat ini, bukan terserah Anda. Kursi ini adalah penguasa game catur. Petik 2. Tanya tidak, yang disederhanakan ini sejak awal dibuat oleh imam besar leluhur suci. Permainan catur ini dikendalikan olehnya dan bukan leluhur obat. Hanya, Asnot, yang sebenarnya adalah permainan catur yang dikendalikan oleh Medicine Ancestor. Di tempat ini, jika imam besar leluhur suci menginginkanmu hidup, kamu hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Ye Yuan mencibir dan berkata, nasib Ye Yuan, selalu digenggam di tanganku sendiri. Bidak catur, saya tidak akan berkenan menjadi itu. Bahkan jika Anda adalah imam besar leluhur suci, itu tidak akan berhasil juga. Petik 2. Gambar raksasa itu mendengus dingin dan berkata, sungguh seorang pang yang sombong dan sulit diatur. Tidak menerima keinginan saya, hasilnya hanya kematian. Petik 2. Suara imam besar leluhur suci sangat dingin seolah membunuh Ye Yuan hanyalah masalah melambaikan tangan. Tatapan Ye Yuan dingin saat dia berkata dengan suara dingin,
Kalau begitu, silakan coba. Bab 1763-1763. Saat ini, dunia luar melihat pemandangan lain. Saat permainan catur dimulai, semuanya akan disembunyikan. Papan catur memancarkan cahaya cemerlang, memproyeksikan ke atas langit, membentuk papan catur yang sangat besar. Demikian pula, dua ilusi raksasa saat ini saling berhadapan di langit, momentumnya mencengangkan. Permainan catur sudah dimulai sejak lama, namun kedua belah pihak tetap tak bergerak. Stonefeather mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Ini belum dimulai sampai sekarang. Petik 2. Nikun berkata dengan wajah sombong, bocah ini tidak akan bisa menahan keinginan Lord Secret Ancestor, kan? Sepertinya bocah ini memiliki kelebihan bakat tapi kurang memiliki kemauan. Petik 2. Apa yang diuji, Asnot, yang disederhanakan ini adalah kehendak alchemy Dao dari para pendeta. Semakin teguh hati mencari Dao seseorang, semakin banyak langkah yang bisa diambil. Sekarang, Ye Yuan bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Itu jelas menunjukkan bahwa kemauannya lemah dan dia benar-benar tidak dapat menahan keinginan tak tertandingi dari imam besar leluhur suci. Di bawah, di kerumunan, alis Xiu juga dirajut menjadi satu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak mampu menahan keinginan paling awal Lord Secret Ancestor? Mungkinkah itu? Aku salah menilai dia. Petik 2. Jelas, dia juga sangat bingung dengan pemandangan ini. Tapi Kong Yun tertawa keras dan berkata, anak ini tidak akan langsung dihancurkan oleh kehendak Lord Secret Ancestor, kan? Jenius. Lelucon apa? Petik 2. Chi Feng di sampingnya juga tersenyum dingin dan berkata, jika dia langsung dihancurkan, maka itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah ras iblis. Jenius seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menahan keinginan paling awal. Itu juga dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang, kan? Petik 2. Di luar, banyak orang bersuka cita atas ketidakberuntungan orang lain. Tapi di dalam, Asnot, Ye Yuan memiliki tampilan yang tegas, menyambut citra virtual yang kuat itu. Bukan menjadi bidak catur, seseorang harus memiliki kekuatan yang menghancurkan semua kehidupan. Kamu tidak baik, karena Anda berpegang teguh pada jalan Anda sendiri, maka menderita murka kursi ini. Petik 2. Saat suara gambar raksasa itu memudar, seolah-olah seluruh dunia runtuh. Kekuatan kemauan yang kuat langsung menghancurkan ke arah Ye Yuan. Semburan kemauan yang turun ini seperti langit runtuh, langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, mutiara penekan jiwa memancarkan energi lembut, membungkus jiwa surgawi Ye Yuan. Meskipun kemauan ini kuat, itu bukanlah Asnot yang sebenarnya. Dengan kemampuan Dasles saat ini, dia bisa sepenuhnya mengisolasi tekad ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, senior, kamu tidak harus seperti ini. Dalam hal kekuatan kemauan, saya, Ye Yuan, sama sekali tidak kalah dari siapapun. Bahkan jika itu adalah imam besar leluhur suci. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, kekuatan Soul Suppressing Pearl ditarik kembali seperti air pasang. Kekuatan kemauan itu, yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, langsung menyapu ke arah jiwa surgawi Ye Yuan. Berdengung, Ye Yuan hanya merasa pikirannya menjadi linglung, seluruh orangnya seperti disambar petir, memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Berlutut, suara gemuruh memerintahkan jiwa surgawi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan seperti batu yang keras kepala di air terjun yang berdiri kokoh. Tidak peduli seberapa kuat keinginan ini, dia tetap tidak tergoyahkan. Aku, Ye Yuan, bahkan tidak berlutut ke surga. Jadi mengapa saya harus berlutut kepada Anda? Jika aku bahkan bukan tandingan untuk segumpal sisa pemikiranmu, bagaimana aku bisa menyelamatkan kekasihku? Petik 2. Ye Yuan mengertakkan gigi. Gelombang kemauan keras kepala melonjak ke langit. Secara bertahap, momentum yang mengesankan pada tubuh Ye Yuan benar-benar menjadi lebih kuat, dan sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menahan keinginan leluhur yang suci. Ini adalah kompetisi kemauan. Ye Yuan memasuki dunia surga untuk menyelamatkan Muling Sui. Untuk ini, dia harus berjalan ke puncak gunung Heavenspan, dan juga harus memiliki kekuatan mutlak. Menjalani dua kehidupan, mengalami jalan bergelombang, Ye Yuan tidak akan benar-benar mempercayakan harapannya kepada Dao Ancestors. Ye Yuan memahami logikanya.
Orang yang benar-benar bisa menyelamatkan Muling Sui hanya dia. Karena itu, dia tidak bisa kalah dari siapapun. Semua di bawah leluhur Dao adalah semut. Seseorang yang sekuat imam besar leluhur suci juga hanyalah bidak catur. Selanjutnya, Ye Yuan memiliki gunung leser Heavenspan dan menciptakan metode budidaya yang tiada taraf. Cakrawalanya sama sekali tidak seperti yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri pada umumnya. Dia samar-samar memiliki perasaan bahwa bahkan Dao leluhur juga mungkin bidak catur dalam situasi keseluruhan dunia ini. Dia, Ye Yuan, tidak mau menjadi pion. Dia ingin menentukan takdirnya sendiri. Bentrokan keinginan ini, yang paling sulit adalah yang paling awal. Setelah ditarik, itu jauh dari sekuat awalnya. Teriakan lembut terkejut datang dari kehampaan. Jelas terasa sangat terkejut karena Ye Yuan tidak hancur berkeping-keping. Sepertinya kursi ini meremehkanmu. Karena itu masalahnya, menderita murka kursi ini. Petik 2. Gambar raksasa itu mendengus dingin. Menunjuk jarinya yang sangat besar, kekuatan agung dari Great Dao membawa kemauan yang kuat dan bergemuruh ke arah Ye Yuan sekali lagi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, sedikit senyum dingin berkedip di sudut mulutnya saat dia berkata, "Ini Daomu. Sangat kuat. Bagi saya, hanya saja." Petik 2. Ye Yuan menyatukan kedua tangannya, diagram Tai Chi besar tiba-tiba terbuka. Diagram Dao besar Tai Chi. Bagaimana ini mungkin? Syok muncul untuk pertama kalinya dalam kata-kata gambar raksasa itu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang junior yang hanya Divine Lord Realm dapat mengembangkan diagram Dao besar Tai Chi, hal semacam ini. Bang! Great Dao dari leluhur suci dan Tai Chi Great Dao diagram milik Ye Yuan memancarkan benturan keras di hamparan kehampaan ini. Bumi berguncang dan gunung bergoyang. Pada saat yang sama, papan catur dunia luar juga bergetar hebat. Seolah-olah papan catur akan runtuh. Ekspresi Siu berubah secara drastis dan dia menunjukkan ekspresi kekecewaan yang tebal saat dia berkata, "Ini, dia benar-benar bahkan tidak bisa meletakkan satu buah catur pun." Hahaha, anak ini sebetulnya tanpa malu-malu membual tentang ingin menantang, Asnot. Pada akhirnya, dia bahkan tidak meletakkan satu pun bidak, sungguh hebat. Nikun berkata dan tertawa keras. Para tetua lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa ini lelucon. Kong Yun juga memiliki ekspresi mengejek saat dia tertawa keras dan berkata, "Apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Tidak meletakkan satu bagian pun dan dimusnahkan oleh kehendak Lord Secret Ancestor. Kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulangi." Petik 2. Qi Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kota kekaisaran asal tiran kita harus menjaga rahasia ini dengan baik. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan." Petik 2. Bang! Tepat pada saat ini, hantu imam besar leluhur suci tiba-tiba hancur, berubah menjadi gerakan cahaya bintang, menghilang antara langit dan bumi. Ekspresi Siu berubah dan dia berkata dengan heran, "Ini, apa yang terjadi?" Secara logika, game ini seharusnya sudah berakhir. Mengapa? Hantu leluhur obat masih ada di sana, tapi hantu leluhur suci benar-benar hancur. Petik 2. Keahliannya luar biasa, apa yang dia lihat secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Adegan ini sepertinya berbeda dari pemahamannya. Sepertinya agak tidak biasa. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, pandangannya menatap ke arah kehampaan dengan takjub. Tempat di mana imam besar leluhur suci hancur awalnya, sosok sebenarnya secara bertahap mengembun. Ini, bagaimana ini mungkin? Siu melihat ke arah langit dengan sangat terkejut. Angka itu berangsur-angsur memadat. Dilihat dari garis besarnya, itu sebenarnya sangat mirip dengan Ye Yuan. Kedua sisi papan catur besar itu sekarang diganti dengan leluhur obat dan Ye Yuan. Sama seperti ekspresi Siu, semua orang di bawah ini memiliki penampilan yang tercengang, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Kata, bab 1764 banding 1764. Melihat hantu yang secara bertahap mengeras itu, semua orang sangat terkejut. Berbeda dari ketidakjelasan dan ilusi medisin Ancestor, sosok Ye Yuan tampak sangat solid. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah Ye Yuan. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa orang yang bermain dengan medisin Ancestor menjadi Ye Yuan? Petik 2.
Apakah kamu bercanda? Ye Yuan sebenarnya akan menggantikan Lord Secret Ancestor dan bermain dengan Medicine Ancestor. Petik 2. Tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menggantikan Lord Secret Ancestor. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam permainan catur? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Petik 2. Pada saat ini, kuil imam sedang shock. Imam besar leluhur suci dan leluhur obat telah bermain selama 50 juta tahun. Di sungai panjang sejarah, para jenius yang pernah menantang Asnod sebelumnya entah berapa banyak. Bahkan ada 11 orang yang benar-benar berhasil menantang. Tapi belum pernah terdengar bahwa seseorang bisa menggantikan Lord Secret Ancestor dan bermain melawan Medicine Ancestor. Hal semacam ini, mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Hari ini, itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Namun, ini belum berakhir. Sebaliknya, aura Medicine Ancestor mulai meroket. Aura Great Dao menyebar di antara langit dan bumi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah tiba-tiba. Xiu terlihat kaget saat dia bergumam, ini, tanpa penindasan absolut Lord Secret Ancestor, akumulasi Dao obat leluhur sepenuhnya dilepaskan. Ini adalah pertarungan antara Ye Yuan dan Medicine Ancestor. Bagaimana bisa anak ini melakukannya? Petik 2. Xiu tahu bahwa ini hanyalah Asnod setelah penyederhanaan. Akumulasi Dao Medicine Ancestor kurang dari 1% dari Asnod yang sebenarnya. Tapi meski begitu, itu juga bukan apa yang bisa dibayangkan orang kebanyakan. Jika tidak hanya ada 11 orang yang bisa lulus tes dalam 50 juta tahun. Namun, tes di masa lalu adalah semua imam besar leluhur suci yang secara paksa menekan akumulasi Dao leluhur obat dengan kekuatan absolutnya. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, Asnod, ini adalah situasi yang pasti menang. Satu-satunya masalah adalah apakah penantang dapat menahan tekanan kemauannya atau tidak. Namun, begitu akumulasi Dao leluhur pengobatan kehilangan penekanan, itu adalah leluhur pengobatan yang sebenarnya. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari akumulasi Dao leluhur pengobatan. Semua orang tidak yakin apa artinya. Tapi tanpa ragu, agar Ye Yuan bisa menggantikannya, itu bukan yang bisa dilakukan orang kebanyakan. Mungkinkah Ye Yuan menghapus keinginan Lord Secret Ancestor? Nikun dikejutkan oleh pemikirannya yang melompat keluar dan segera menyangkal idenya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saat itu, dia telah mengalami secara langsung kekuatan kehendak Lord Secret Ancestor. Jenis mungkin hanya membuat orang tidak dapat memunculkan pemikiran perlawanan sedikitpun. Jika mengatakan keinginannya sendiri adalah semut, maka keinginan Lord Secret Ancestor adalah gunung yang tinggi. Di antara keduanya, perlawanan, hubungan ini, tidak ada sama sekali. Hanya ada penyerahan. Kekuatan Ye Yuan saat ini bahkan lebih rendah dari saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghapus keinginan Lord Secret Ancestor? Namun di hati Nikun, ada suara berbeda yang terus merayap. Dalam permainan catur, raksasa setinggi 100.000 kaki menjulang di seberang Ye Yuan. Aura itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang mampu melepaskan jejak akumulasi sisa Dao kursi ini di bawah tangan Wing. Anda mungkin yang pertama dalam 50 juta tahun ini, kan? Petik 2. Di atas langit, sepasang mata seperti dua suar terang di malam yang gelap mengarah ke Ye Yuan. Mata itu mengabaikan dunia, bahkan jika itu hanya jejak akumulasi Dao sisa. Itu bahkan tidak dihitung sebagai sisa pikiran. Mata semacam ini yang seperti melihat seekor semut membuat Ye Yuan sangat tidak nyaman. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sudah lama mendengar bahwa alkimia Dao leluhur pengobatan tak tertandingi di bawah langit. Hari ini, Ye ini ingin meminta nasihat. Petik 2. Hantu itu mengungkapkan sedikit keterkejutan dan berkata dengan senyum tipis, minta nasihat. Huhu, junior, kamu tidak cukup berkualitas. Petik 2. Kata-katanya penuh penghinaan. Leluhur obat, dia adalah leluhur obat yang bangga. Meskipun ini seperti akumulasi Dao sisa dari 50 juta tahun yang lalu, harga dirinya masih tak tergantikan. Dia adalah pria yang berdiri di puncak alchemy Dao dunia ini. Sebenarnya, yang dia pandang rendah lebih dari sekedar Ye Yuan. Bahkan imam besar leluhur suci dari 50 juta tahun yang lalu, dia mungkin tidak memikirkannya juga, kan? Dua kata, Asnod,
sudah mengungkapkan penghinaan ini tanpa keraguan. Kemungkinan besar, ini juga alasan sebenarnya mengapa imam besar leluhur suci merefleksikan pelajaran pahit dan memutuskan untuk melampaui leluhur obat, kan? Penghinaan ini, bagi imam besar leluhur suci, pembangkit tenaga ras iblis yang sombong ini, mungkin tidak mudah untuk dihilangkan. Namun, Ye Yuan saat ini juga bisa benar-benar merasakan kekuatan leluhur obat ini di depan matanya. Tanpa penindasan imam besar leluhur suci, leluhur obat di depannya ini bahkan lebih kuat dari imam besar leluhur suci sebelumnya. Terhadap harga diri ini, Ye Yuan secara alami sangat menghina dan berkata dengan dingin, belum berkompetisi, jadi bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak cukup memenuhi syarat? Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu leluhur obat untuk menjawab dan menunjukkan. Bidak catur hitam terkondensasi dari kekosongan. Memukul. Suara tajam bergema di seluruh dunia. Gelombang aura Grid Dao merayap keluar. Ketika bidak itu mendarat, seluruh papan catur berkedip dengan cahaya yang menusuk. Dua aura kuat naik ke langit. Seolah-olah semua bidak catur menjadi hidup. Di seluruh papan, gerombolan pasukan dan kuda berpacu, angin menderu kencang. Dua aura Dao besar bertarung satu sama lain dalam jarak dekat, saling membelah, tidak ada yang mau menyerah setengah langkah. Dalam ruang yang sangat kecil, melodi Dao besar terwujud secara keseluruhan. Tatapan leluhur obat berubah tajam dan dia berteriak kaget, Tian Yuan, 1. Junior, kamu memiliki keberanian seperti itu. Ini sedang menggali kuburanmu sendiri. Petik 2. Memukul. Di atas kekosongan, cahaya menyala. Hantu Ye Yuan mendaratkan sepotong, langsung menuju Tian Yuan. Di bawah, semua orang berseru kaget, Tian Yuan. Ketika Nikun melihat adegan ini, dia tersenyum dingin dan berkata, anak ini benar-benar orang awam. Memainkan Tian Yuan dalam fase terakhir permainan, apa bedanya dengan mendekati kematian? Petik 2. Di Qiu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, mengejutkan di lapangan, saya masih bertanya-tanya betapa berbedanya anak ini. Saya tidak menyangka dia sebenarnya sangat buruk. Dengan kekalahan ini, sepertinya sulit untuk bertahan hidup. Petik 2. Langkah catur Ye Yuan dipandang sebagai langkah yang sia-sia oleh semua orang. Game, Asnot, ini sebenarnya dibuat baru oleh High Priest leluhur suci sendiri setelah mundur banyak langkah. Setiap langkah memiliki rutinitas yang ditetapkan. Terus terang, itu mencabut langkah palsu dalam catur. Selama seseorang bisa menahan keinginan leluhur yang suci, mereka bisa menjadi bidak catur di tangan leluhur yang suci, berjalan selangkah demi selangkah sampai mereka menang. Kecuali, hanya sedikit yang bisa menahan kemauan dari banyak langkah itu. Tapi sekarang, langkah Ye Yuan benar-benar melebihi harapan semua orang. Tentu saja, ada banyak orang yang tahu catur. Langkah yang mendarat di mata semua orang ini adalah langkah yang sia-sia. Seseorang harus tahu betapa menakjubkan kecakapan catur dan akumulasi Dao dari leluhur suci. Langkah-langkah yang dia turunkan pasti langkah yang paling sempurna. Sekarang, Ye Yuan benar-benar ingin merintis jalan lain. Lebih jauh, dia bahkan memainkan gerakan yang buruk. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Hitam dan putih, Tian Yuan adalah tempat yang diperebutkan dengan panas. Game ini juga meluncurkan perjuangan sengit yang berputar di sekitar Tian Yuan. Tapi tidak ada yang berani mengambil Tian Yuan dulu. Bahkan leluhur obat tidak berani juga. Karena dengan begitu, tidak akan ada jalan untuk mundur. Tapi Ye Yuan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. 1.